Semua yang ingin naik Pencak Dor itu orang mung kosong, jadi harus ada embel-embel ya mas. Jadi termasuk bapak saya dulu kan pernah ngasih pesan, besok kalau kamu udah memang berani naik ke panggung ke Pencak Dor itu nanti aku bawa ke sana. Oh, itu sosoknya laki-laki atau perempuan? Sosoknya laki-laki pakai jubah, rambutnya itu putih, tapi mukanya itu nggak kelihatan mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel PSK pada sebuah koma. Hari ini kami tim pada sebuah koma kedatangan tamu istimewa. Ada Mas Edi, dan Mas Edi ini tinggal di salah satu wilayah di Jawa Tengah. Dan Mas Edi ini masa mudanya memang saya anggap luar biasa, karena Mas Edi ini melanglang buana untuk mencari ilmu kebal atau kesaktian. Nanti seperti apa ceritanya kita simak bersama. Selamat malam Mas Edi. Selamat malam Mas Aryo. Mas, kok jadi penasaran Mas? Kok pengen punya ilmu kanuragen gitu, kesaktian gitu. Ben piye cara wong itu? Ini mas, ceritanya itu gini, kan dari kecil di lingkungan tempat saya lahir itu kan di Blitar mas, saya itu. Oh, lahir Blitar ya? Nah, saya lahir Blitar. Jadi di sana itu memang ada istilahnya apa ya, tradisional ya, Pencak Dor itu mas. Pencak Dor itu jadi kan istilah kalau orang sana kalau wong lanang, gila wong lanang ini jeneng lek diakoni wong lanang di anu kan mesti duwe hati nurani ini kan pengen munggah juga atau mas, pengen tarung atau petarung maksudnya petarung. Jadi dari kecil lingkungan saya itu udah kayak gitu tuh mas. Jadi kan Blitar itu selalunya dulu kan berlawanan sama Kediri. Terus jadi adu cara wong adu ilmu lah, masih banyak adu ilmu. Jadi KKB semua yang ingin naik Pencak Dor itu orang mung kosong, jadi harus ada embel-embel ya mas. Jadi termasuk bapak saya dulu kan pernah ngasih pesan, besok kalau kamu udah memang berani naik ke panggung ke Pencak Dor itu nanti aku bawa ke sana. Oh, jadi istilahnya harus diisi loh mas itu. Jadi dari situ tuh, jadi saya melihat senior itu kok ampuh men mas. Sekali mukul lawan kadang sampai jatuh nggak bangun. Mukul lawan jadi kan itu semua kan bawa istilahnya, kalau ada yang isian, ada yang bawa lulang kebulando atau besi kuning. Oh iya. Nah, kalau saya dulu kan masih SMP mas, SMP itu saya berani naik. Di lingkungan saya itu sekolah menengah itu kan banyak anak-anak yang berani naik mas. Jadi saya untuk beranikan tuh naik ke panggung. Naik ke panggung itu dari abang saya, emas saya itu mas, cuma ngasih sabuk. Nanti kalau naik pakai sabuk ini, pakai sabuk iya saya pakai. Tapi dilalah yang saya lawan tuh memang udah apa ya, pendekar lah. Usah pendekar mas, itu pendekar. Lebih senior ya? Lebih senior, saya baru pertama kali naik gitu loh, lebih senior. Itu dilalah kok dia itu saya pukul 3 kali mas, 3 kali jatuh terus gak mau meneruskan lagi. Nah, itu kelanjutannya setelah itu apa lama saya jadi tahu, wah ini kudu cari ini. Jadi itu saya merantau ke yang dipesankan sama bapak saya itu sampai ke Temanggung, sampai ke Parangkusumo Jogja, sampai ke Cilacap. Itu yang
apa itu yang dikasih bawa saya itu kan, kamu harus ke tempatnya orang ini, kamu harus ke tempatnya orang ini tuh mas dulu. Bentar Mas Ed, pencak dor itu bukannya sing ringnya itu bambu itu? Ya betul, ring bambu. Wah, Pencak dor itu yang ring bambu. itu yang nggak pakai sarung tangan itu? Enggak, tapi sekarang udah ini, udah pakai sarung tangan mas. Untuk keamanan sekarang udah terjamin lah, nggak kayak dulu lagi. Nah, dulu kita bebas ya? Wah bebas. Banyak kan merempul tenan. Merempul, merempul. Itu tirakatan lah di situ, tirakatan. Berapa masuk? Masuknya itu jam 12 malam sampai jam, ya minimal itu jam 3 jam lah mas, minimal 3 jam di situ. Nah di situ. Dan desa itu berarti? Ya punden desa. Nah di situ itu mas, istilah saya ya disuruh sama itu juru kunci itu, disuruh baca ini ya, karena juru kunci kan temannya bapak saya, jadi kan saya disuruh baca ini lepas itu kan ditinggal, saya suruh tirakatan di situ. Dengan istilahnya itu saya suruh minta apa ya, cekelan lah supaya saya tuh kepel gitu loh mas, suruh minta. Jadi di situ itu saya juga ditemuin sama, kalau istilahnya kalau saya memanggilnya ya namanya juru kunci, kalau memanggilnya Eyang, saya pun juga manggil Eyang juga lah di situ, Eyang. Oh juru kuncinya itu manggil kenik itu tadi Eyang. Yang Jenengan niroke. iya niroke ya, Eyang gitu. Jadi dipanggil. Kalau udah dipanggil itu nanti kan entah jam berapa saya di situ, 1 jam atau 2 jam nanti muncul itu Eyang itu mas. Muncul ya komunikasi dengan saya, komunikasi. Seperti saya komunikasi dengan Mas Suryoki ini, komunikasi. Kalau pas itu apa yang dalam unek-unek hati saya itu, apa yang harus diminta tuh saya luahkan. Saya ngomong sama Eyangnya itu gini. Eyangnya juga menjawab, oh bisa tapi harus gini. Jadi itu harus ada tirakat mas, semua ada tirakat. Jadi saya disuruh tirakat, suruh mandi ke tempat situ kan namanya punden tuh, ada juga tempat apa itu, air itu apa namanya, sendang, ada sendang. Saya suruh mandi situ juga. Nah, di situ saya 3 hari 3 malam suruh mandi. Selepas mandi saya suruh semedi. Entah gimana ya mas, istilahnya saya udah selesai 3 hari 3 malam tuh saya nggak juga ada petunjuk. Masa barang apa yang saya dapat ataupun ilmu kebal yang saya dapat, nah itu nggak ada mas. Sampai sekarang itu nggak ada yang tempat itu. Nah itu saya terus saya pulang itu saya cerita sama bapak saya gini. Oh berarti belum waktunya, kamu pergi lagi lah ke tempat lain sana gitu. Gini mas, itu kan jenengan tas pertama mbak Eyang, mbak juru kunci tadi ya, masuk ke sana, jenengan cerita ditemui Eyangnya tadi. Eyang ya, itu sosoknya laki-laki atau perempuan? Sosoknya laki-laki, pakai jubah, rambutnya itu putih, tapi mukanya itu nggak kelihatan mas, cuma kelihatan rambut putih, pakai jubah, pakai tongkat, berdiri di depan saya itu mas. Nyata itu memang nyata, memang sama saya itu memang komunikasi nyata, ngobrol biasa. Tapi mukanya nggak kelihatan. Orangnya nggak kelihatan, mukanya nggak kelihatan ya ngobrol biasa. Setelah itu nanti sudah selesai apa yang saya butuhkan, saya ngomong sama Eyangnya itu gini, dia ngasih petunjuk, suruh tirakat gini. Mas tuh dia ya pamitan hilang gitu aja. Ya saya pun sampai heran mas, kalau itu misalnya itu settingan, itu settingan dari juru kuncinya. Tapi dengan menghilangnya itu kan saya betul-betul melihat real di depan mata saya mas. Saya melihat real. Jadi hilangnya itu dengan tiba-tiba, datang pun dengan tiba-tiba. Itu pun saya sempat noleh ke kiri ke kanan. Maksudnya, orangnya tadi sembunyi di mana ya? Maksudnya gitu. Nek misalnya settingan, tapi ya nggak mungkin wong itu di depan batu, situ punden tuh batu besar. Jadi saya menghadap ke batu, ini berdiri di depan saya, di depan batu itu. Itu mas. Berarti itu pundennya ada makamnya gitu? Makam nggak ada. Cuma batu. Jadi batu itu dibuatkan seperti apa ya, cungkup itu situ, tapi terbuka, tapi terbuka.
Tidak tertutup loh. Enggak tertutup, terbuka itu mas. Terbuka tapi kan tempatnya itu rimbun di kiri kanan tuh kan namanya Punden, nah itu ada pohon beringin besar. Di bawahnya itu sendang yang tempat saya mandi itu. Nah, itu. Emang serem lah, tempatnya memang serem mas. Itu kalau tekadnya enggak ini ya, kalau memang enggak tekad, wah enggak ada tekad, terus melayu, Ayo. lari mas. Jadi ritual di Temanggung ini berapa hari? 3 hari saya datang situ. Pertama sowanke, baru sowanke mau besoknya itu saya mulai semedi 3 hari. Maksudnya bukan 3 hari 3 malam loh mas ya. Tiap selepas jam 12 malam minimal tuh 3 jam di situ. Oh berarti 3 malam Ya 3 malam berturut-turut ya. berturut-turut. Dan tidak ada hasil. Tidak ada hasil itu mas. Penasaran takon Pak. Pemasaran takon bapak meneh. Nah, tapi pulang itu nggak langsung saya berangkat. Misalnya ditunjuk bapak, kamu pergi lagi ke tempat Jogja, ke Parangkusumo atau ke Cilacap, bukan langsung. Saya pulang itu kadang jarak 1 bulan ataupun 2 bulan saya baru ke ini berangkat lagi. Waktu itu ya di masa pulang ke rumah itu ya di situ pas ada acara pencak dor itu ada mas di Kediri. Nah itu saya naik juga mas. Saya memang istilahnya wayang cilik-cilikan lah mas, gitu lah. Naik juga Partai pembuka lah. partai pembuka lah ibaratnya, ya naik juga mas. Tapi kan dari situ istilahnya kalau seorang laki-laki itu kalau sudah berani ke situ, kalau saya loh mas ya, kalau saya sudah berani naik, entah lawan saya itu besar atau kecil atau gimana, saya nggak pernah nolak mas. Terus saya salami aja terus. Nanti wah misalnya saya numplek atau saya KO apa, saya nggak berpikir situ lah. Pokoknya mantep aja gitu loh mas. Berarti ya, cara ibaratnya nek wong Jawa ngarani nek wis munggah pencak dor ya lanang tenan. Lanang tenan, wes lanang tenan. Ya itu yang bikin penasaran ya. Nah, yang bikin penasaran itu. Jadi kalau di tempat saya itu pergaduan, perkelahian di apa itu? Ya ada mas, perkalian misalnya perkalian ada auran tuh nggak ada. Wong sudah disiapi nanti bulan depan ada pencak dor di Blitar atau di Kediri. Nah, nanti kan kalau misalnya ada masalah, kalau kita tantangan istilahnya kan, tunggu aja bulan depan nanti ada kita naik. Lebih ini ya mas ya, lebih soceng ya cara. Lebih soceng, lebih soceng mas. Kalau di situ misalnya ada kematian, saya naik mas misalnya lah, saya dipukul sekali lah. Yang lawan saya lebih senior lah, ibaratnya lebih ilmunya lebih apa itu, lebih kebal, lebih apa. Kalau saya mati di panggung itu nggak ada yang menuntut mas, udah nggak ada yang menuntut, sebab di situ sudah ada perjanjian. Kita naik ada punya, nggak ada yang mati, nggak ada yang nuntut. Tapi jenengan pernah gak cara wingi kemarin kan pernah kalah katanya tadi ya, kita kemarin kalah itu dendam gitu. oh iya, saya kalah, yuk nanti ke depannya ada saya mau apa itu balik nantang dia. Kalau dia naik mesti saya naikin gitu. Benar lah, betul kayak gitu. Jadi kan istilahnya kalau pencak dor ya kayak gitu itu. Lanang tenan. Ya kita harus memang harus ada untuk mempersiapkan pertahanan diri ya. Kita setidaknya kalau orang Jawa itu ya seperti katanya bapak saya itu loh mas, walaupun tameng itu walaupun sedikit harus ada. Iya, kalau nggak ada ya memang kasih mas. asik. Karena pukul sekali yang geletak mas, asik. Lah terus Mas Edi setelah dari Temanggung itu jedanya berapa waktu lagi untuk ke suatu tempat? 2 bulanan mas, 2 bulanan saya langsung ke Cilacap dulu. Oh Cilacap dulu? Cilacap. Ke Cilacap itu ke tempatnya orang tua mas, sana itu perempuan. Tapi perempuan itu udah tua, udah nggak mampu lagi. Termasuk ilmunya coro apa ya, kalau juru kunci itu diturunkan ya apa ya, diturunkan ke anaknya cuma 1 itu, diwariske lah istilahnya. Nah, di situ tuh saya ditanya macam-macam mas, maksudnya kesini ini dengan tujuan apa itu loh. Jadi di situ tuh macam-macam tujuannya mas. Ada yang katanya mau apa itu istilahnya pesugihan nggak apa,
sing istilahnya sing pengen sekti. pengen sekti apa sing jalur sing kayak gitu-gitu tuh situ tuh melayani itu orang tua itu. Daerah mana Mas? Daerah Cilacap itu Pantai Sodong. Nah, Pantai Sodong di situ. Di Pantai Sodong tuh saya sampai di situ itu saya dibawa ke sebuah gua, Mas. Gua. Jadi di sebelahnya Pantai Sodong tuh ada sebelah gunung. Di bawah gunung tuh ada sebuah gua. Gua itu kalau masuk ke dalam gua itu kurang lebih 20 meter, Mas. 20 meter, 30 meteran lah masuk ke dalam. Ya lumayan. Jadi kita menunduk masuk ke dalam itu. Penerangannya? Nggak ada penerangan di situ. Nggak ada penerangan, tapi hampir sama dengan kayak di Temanggung, Mas. Nah, di situ itu ditemukan sama bangsa gaib kayak gitu itu. Ditemukan bangsa gaib kayak gitu itu. Tapi kalau mau di situ, kalau betul-betul mau mendapatkan ilmu yang betul-betul kebal ya apa, Mas? Waktu itu juga saya harus semedi di situ itu 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam di situ. Nah, sebelum itu kan saya juga nanya-nanya tuh, Mas. Nanti ini godanya apa, cobaannya apa, gini-gini ya. Kalau ada cobaan apapun itu nggak bakalan membunuh kamu. Itu cuma cobaan saja, cuma godaan aja. Jadi kamu harus kuat gitu. Wah, iki sing rada tak pikirin nyamuke, Mas. Nyamuke ora kan. Jadi setelah itu kan saya nggak sanggup, malam itu juga saya nggak sanggup, saya pulang dulu. Nanti saya mempersiapkan diri dulu. Betul. Saya pulang dulu. Gini, saya cerita sama juru kuncinya itu. Akhirnya saya malam berikutnya selang 1 hari itu saya masuk, Mas. Saya masuk ke sana, saya TKT. Diantar juru kunci berarti? Diantar juru kunci. Tapi katanya juru kunci itu nanti bilang sama saya loh, Mas. Nanti setelah 2 jam atau 3 jam saya akan datang ke sini. Setelah 2 jam atau 3 jam saya akan. Jadi kamu nggak akan saya biarkan begitu aja di sini. Nah, yang saya takuti kan misalnya yang tadi saya bilang nyamuk tuh, Mas. Nyamuknya banyak. Nah, terus yang kedua lagi sing tak samar-samar iki ular. Jadi ular ini memang kalau ular kobra, ular apa kan bukan cobaan ya. Kalau betul-betul ngelungker ngene rono kan wah iki sing rada bahaya iki Mikir juga ya. sing dadi pikiran kan niku. Jadi kan akhirnya saya juga di situ tuh saya juga semedi malam itu saya jam berapa ya itu ya kira-kira ya jam 8 saya masuk itu sampai pagi, Mas. Sampai pagi wah ini kuat ini dalam hati lah, wah ini mungkin kuat ini lah. Besoknya siang itu kalau siang kan agak nggak kayak malam, Mas. Walaupun dalam gua kan kalau siang itu kan apa itu cahaya-cahaya dari luar itu kan agak kelihatan dikit-dikit toh itu Masih bisa masuk. Jadi kan sampai ke maghrib itu sampai ke malam lagi. Dan malam lagi itu saya sudah terasa kayak rasanya kayak nggak kuat, Mas. Ngantuk iya. Pokoknya rasanya kayak nggak kuat lah, ibaratnya nggak kuat lah. Tapi jam 10-an atau jam 9-an ya itu juru kunci itu masuk situ. Ya saya bilang apa adanya lah, Mas. Saya kalau kayaknya saya udah nggak kuat Tano. Mbah, saya bilang gitu. Ya bener nih nggak kuat, nggak bisa meneruskan ya, nggak kuat Mbah, nggak bisa meneruskan. Terus saya pulang ke padepokannya, ke tempatnya Mbah itu. Jadi di situ tuh saya istilahnya ya dikatakan gagal, Mas. Tapi jangan cerita Mbah, misalnya ya lah Mbah, kalau ilmu kekebalan itu Mbah, kalau saya nggak semedi atau nggak tirakat itu kan Mbah punya apa kasih saya atau suruh mahar gimana gitu, gimana Mbah, saya bilang gitu nggak sama. Tapi Mbahnya itu kan ngomongnya sejenis apapun barang kalau yang mau ikut kepada kamu ibaratnya pada kulon ini ya, itu harus tirakat. Mosok ya wong arepe nampa penake tok arep mangan kok diladeni arep mangan iwak pitik langsung mangan, langsung dipangan ya ora. Oh, gitu Mbah. Jadi ceritanya gitu, Mas, Cilacap itu gitu. Sampai 2 kali ke sana itu, Mas, ke Cilacap itu.
2 kali tapi ya gagal Gagal ya? gagal. Tidak ditemui sosok apapun ya di situ.